Ya. Selamat siang. Udah? Udah. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Udah. Agak gedean lagi Bu suaranya. Udah oke ya? Oke, udah Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih Dr. Jentot, dan terima kasih dari Jasa Marga sudah mengundang kami, Rumah Sakit Abdi Waluyo, untuk berpartisipasi dalam Health Talk hari ini. Selamat siang pada roadster semua ya. Terima kasih. Saat ini kita mau belajar sedikit, baca sedikit tentang kanker serviks. Mohon maaf, slide saya dalam bahasa Inggris. Tapi kan kita semua udah pasti ya bahasa Inggris ya. Izin share screen ya. Oke, slide saya apakah sudah bisa terlihat ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kanker serviks itu memang kanker yang hanya dimiliki oleh perempuan ya, karena kan serviks adanya di perempuan. Gambar ini, sorry ya. Ini adalah gambar rahim ya. Di sini adalah leher rahim ya. Ini yang dibilang cervix. Cervix itu sebenarnya bahasa Latin ya, bahasa Indonesianya leher ya. Cervical cancer itu atau kanker cervix adanya di bawah sini, di bagian bawah dari uterus. Nah, ini vagina ya. Jadi vagina ini cervix, dia di sini ya. Kanker serviks ini disebabkan oleh virus namanya human papilloma virus. Kanker serviks ini disebut sebagai sexually transmitted infection. Jadi sebenarnya dia infeksi human papilloma virus yang ditransmisikan atau ditularkan lewat hubungan seksual. Ya. Waktu badan kita terpapar oleh human papilloma virus human papilloma atau HPV, maka sistem imun akan mencegah virus itu untuk menyebabkan yang tidak baik gitu ya. Kalau cuma paparannya sedikit atau sesekali, tidak sering, maka sebenarnya HPV ini bisa dieliminasi atau bisa dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Tetapi untuk orang-orang yang ada nanti faktor risikonya, maka infeksi virus ini bisa menyebabkan kanker. Kalau secara global ya, kira-kira sih ada kurang lebih 500.000 kasus baru kanker serviks setiap tahunnya. Kurang lebih 250.000 perempuan itu meninggal dari kanker serviks setiap tahunnya. Tadi ya HPV itu adalah penyebabnya. Setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah human papilloma virus. Kenapa tinggi mortalitasnya? Ternyata karena sebagian setelah dilihat diteliti, maka ketahuan yang meninggal itu adalah yang tidak rutin screening, ya kan? Yang ketahuannya itu adalah saat sudah stadium lanjut. Nah ini gambarnya sih human papilloma virus itu seperti ini ya. Kalau dari mikroskop seperti ini. Sebenarnya dia ditemukan pada pada orang-orang yang memang sexually active gitu ya. Dia punya 130 jenis, tetapi 20 tipe HPV itu yang berkaitan dengan kanker. Yang paling sering itu tipe 16 dan tipe 18. Ada juga yang lain ya, tipe 33, 31, 35, 45, 52, 58 gitu. Tetapi yang paling sering adalah HPV 16 dan 18. Setelah di populasi atau di masyarakat, high risk HPV atau infeksi yang HPV itu banyak ditemukan pada dewasa muda sebelum usia 25 tahun ya. Kalau dulu kan hubungan seksual itu setelah nikah ya, tetapi sekarang kelihatannya
sudah lebih awal ya, bahkan sangat muda itu sudah ada yang berhubungan seksual ya. Jadi sudah terpapar dengan HPV ya. Dikatakan di sini angka yang meninggal itu kebanyakan usia 40 sampai 50 tahun. Biasanya sekali lagi ditemukan pada pasien-pasien yang udah stadium lanjut. Kalau misalnya dia nggak sering gitu paparannya HPV-nya, maka kalau dia ditemukan pada usia di bawah 25 tahun, biasanya self-limiting atau bisa bisa sembuh sendiri. Jadi sistem kekebalan tubuh kita tuh bisa mematikan virus HPV itu. Tetapi kalau misalnya ada koinfeksi atau misalnya koinfeksi dengan HIV misalnya ya, atau paparan itu terus-menerus gitu, nanti dia bisa jadi cancer. HPV ini ditransmisikan lewat kulit, jadi kontak kulit saat berhubungan seksual, atau kontak kulit juga hand to genital organ, jadi kalau dari tangan ke organ genital, atau lewat oral sex. Ini faktor risikonya. Faktor risikonya adalah kalau seseorang itu ada banyak sexual partnersnya. Jadi lebih banyak berhubungan badan dengan banyak partner, maka lebih mungkin dia akan mendapatkan atau terinfeksi human papilloma virus. Atau dia makin muda ya aktivitas seksualnya. Jadi kalau dulu sekali lagi kan kalau hubungan seksual tuh kalau biasanya setelah nikah ya, tapi sekarang sangat muda, bahkan kalau kita lihat di online tuh ya sangat muda lah, SD, SMP aja sudah terpapar ya. Ini makin muda usianya, makin tinggi kemungkinan risiko terinfeksi HPV. Terus kalau misalnya dia ada virus yang lain ya, misalnya ada HIV atau ada terinfeksi juga, kan yang kuman yang bisa ditransmisikan lewat hubungan seksual nggak cuma HIV ya, nggak cuma HPV, tapi juga chlamydia, gonore, sifilis gitu ya. Kalau ada infeksi itu juga, maka dia akan meningkatkan kemungkinan terinfeksi HPV. Terus misalnya sistem imunnya rendah, itu juga bisa mungkin lebih banyak terinfeksi HPV, atau yang merokok. Ya, ini sih enggak ya. Ini sih kalau pakai hormon ya, hormon untuk mencegah supaya enggak abortus, itu juga bisa meningkatkan risiko terinfeksi HPV. Nah, bagaimana bisa terjadi kanker serviks ya? Sekali lagi, human papilloma virus, terutama ya yang 16 dan 18, itu ya dia bisa menyebabkan kanker serviks ya. Biasanya kalau misalnya dia cuma ya pokoknya nggak sering paparannya, maka dia bisa hilang sendiri dalam waktu 2 tahun. Tetapi dia bisa progres atau dia bisa berubah menjadi high grade lesion, itu maksudnya dia bisa berubah menjadi ke kanker kalau tadi ya lebih muda, merokok, multiple sexual partner, terus ada koinfeksi dengan virus atau dengan bakteri atau jamur gitu ya, dia akan bisa jadi kanker serviks. Ini kalau kita lihat, maaf ya belajar kedokteran sedikit, ini adalah rahim, terus ini kan leher rahim, ini vagina. Kalau dokter kebidanan biasanya sih yang periksa ya pakai kalau kita bilang cocor bebek ya, dilihat gitu, nanti kelihatan mulut rahimnya seperti ini ya, ini yang normal ya. Tetapi kalau misalnya dia gambarannya seperti ini, berarti udah ada kanker serviks ya, kemungkinan besar. Jadi kalau dari normal terus ada infeksi HPV, kalau cuma sekali masih bisa eliminasi oleh atau dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi kalau dia persistent infection ya terus-terusan gitu, multiple sexual partner gitu ya, terus dia lama-lama sel-sel serviksnya itu akan berubah
awalnya begini, terus jadi begini, jadi berubah bentuk, berubah jenis gitu ya, dan berubah sifat. Yang tadinya normal, jadi CIN tuh namanya cancer in situ ya. Jadi dia tuh berubah sampai akhirnya dia jadi cancer. Apa bedanya yang normal sama jadi cancer? Kalau normal tuh dia selnya ya di situ-situ aja, tapi kalau cancer tuh dia cenderung destruktif gitu. Pertumbuhannya tidak dapat terkontrol, jadi dia tumbuh terus ya, nggak ada remnya, atau remnya kayak blong gitu, jadi tumbuh terus. Kalau sel normal tuh dia tumbuh, tapi ada suatu waktu dia ada sinyal stop, tumbuh stop gitu ya. Kalau cancer tuh dia tumbuh terus jadi nggak terkontrol pertumbuhannya, dan dia cenderung destruktif ya, menghancurkan jaringan sekitarnya, dan akhirnya dia menginvasi jaringan sekitarnya dan akhirnya bisa menyebar ya. Jadi kalau dia ditemukan pada saat stadium awal biasanya tidak ada gejala, kan dia biasanya cuma kelihatan di sini aja ya, cuma kayak luka di sini sedikit gitu ya, itu mah nggak ada gejalanya. Tetapi kalau udah lanjut ya, udah lanjut dia akan udah sampai ke sini terus udah nyebar ke sekitarnya gitu. Akhirnya dia akan gejalanya adalah biasanya setelah berhubungan seks itu akan terjadi perdarahan dari vagina. Biasanya tidak mengikuti jadwal haidnya. Atau kalau untuk yang usia lanjut ya setelah menopause, biasanya udah menopause tapi kok masih ada kayak seperti haid atau flek gitu ya, itu kemungkinan ada CA cervixnya. Atau misalnya ada discharge vaginanya atau cairan yang keluar dari vaginanya yang kayak seperti berlendir terus dan atau kental atau berbau, atau terjadi ada nyeri di panggul saat berhubungan seksual. Ya, jadi kalau belajar sedikit ini rahim, ini cervix nih leher rahim, ini vagina, nah ini ovarium ya, indung telur. Bagaimana tata laksana kanker serviksnya? Ya, jadi kalau namanya precancerous lesion, jadi kalau lesi yang kayak CIN tadi, nah tuh, ini nih CIN ini masih precancerous cell, ya masih sebelum kanker gitu, ya. Tapi dia udah mulai berubah, udah mulai mutasi, tapi dia masih prekanker. Kalau lesi prekanker biasanya diobservasi ketat, ya. Kalau misalnya dia ketahuan ada CIN gitu ya, biasanya dicek HPV-nya, kalau HPV-nya low risk gitu ya, dia usia kurang dari 25 gitu. Dia biasanya bisa sembuh secara spontan. Kalau misalnya dia gambaran pap smear-nya itu nggak normal, maka dia akan dibiopsi atau pap smear ya. Terus kalau misalnya memang butuh lebih lanjut, dia akan biopsi. Ini gambarnya aja kita ya. Jadi pertama kan biasanya screening dulu. Pap smear nih Papa Nicolau test atau liquid based cytology atau HPV test. Jadi biasanya bisa dilakukan pap smear aja atau pap smear tambah tes HPV plus biopsi ya. Kemudian kalau ditemukan masih CIN1 gitu ya, CIN1, CIN2, 3 atau cancer itu ditemukan berdasarkan pemeriksaan PA. Jadi nanti hasil yang tadi di swab atau di biopsi dari dari pap smear itu ya atau kolposkopi, maka dikirim ke laboratorium patologi anatomi terus dilihat selnya jenisnya apa CIN1, CIN2, 3 atau cancer. Kalau masih CIN1 nggak ada treatment ya, nggak ada terapi, observasi aja. Di pap smear lebih sering. Kalau CIN2, CIN3 bisa dilakukan krioterapi, ini pembedahan lah, LEEP juga pembedahan. Kalau ketahuan dia cancer, ya, kalau cancer itu langsung dilakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu biasanya dokter kebidanan melakukan lewat
inspekulo, terus habis itu diperiksa dalam ya, udah lihat kankernya tuh udah nempel kemana gitu, terus habis itu dilakukan pemeriksaan radiologi, biasanya MRI atau CT atau PET scan. Ya, terus ada pemeriksaan radiologi fototoraks atau yang perlulah biasanya diminta ya. Dan nanti ditentukan stage-nya atau stadiumnya 1 sampai 4 ya, dan untuk menentukan terapinya. Kalau masih dia stadium awal 1A, 1B, biasanya dilakukan hysterektomi. Jadi rahimnya diangkat, terus pelvic lymphadenectomy, itu kelenjar getah bening yang di rongga pelvis itu diangkat. Atau kalau sudah 1B, maka hysterektominya lebih semuanya gitu. Radikal hysterektomi sama ovarium dan semuanya diangkat semua, ditambah kelenjar getah bening yang di pelviknya. Kalau dia 2A, 1B2, 2A1, pembedahan ditambah atau bisa juga radioterapi. Pembedahan tambah radioterapi. Kalau sudah 1B3, 2A2, 2B, 3, 4A, itu kemoradiasi. Jadi radiasi tambah kemoterapi. Kemoterapi itu kayak obat yang dimasukin di infus, terus biasanya sekali seminggu, terus radioterapinya Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu libur, terus habis itu ntar Senin sampai Jumat lagi, Sabtu Minggu libur gitu ya. Kemonya kurang lebih sekali seminggu. Obatnya golongan platinum namanya. Kalau misalnya dia udah 4B, artinya dia udah nggak di serviks lagi. Dia udah ke mana-mana. Misalnya sudah ke paru, ya, atau ya udah nyebar jauh. Itu obatnya adalah kemoterapi. Obatnya namanya karboplatin, bevacizumab, paclitaxel gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, mengurangi ya intinya sih agak susah untuk disembuhkan ya karena dia udah nyebar kemana-mana. Kalau yang ini nih masih bisa nih. Ini masih bisa sembuh. Ya 1 sampai 3 masih bisa. Tapi kalau udah 4A agak susah ya, 4B apalagi. Ya. Kalau di terapi kanker serviks maka komplikasinya biasanya ya karena obat-obatan ya, itu biasanya bisa gagal ginjal, bisa ginjalnya kayak bengkak gitu ya, nyeri, limfedema tuh bengkak karena saluran limfonya kayak tersumbat gitu, bisa perdarahan, bisa fistula. Fistula tuh artinya ada saluran ya yang nggak normal, yang menghubungkan misalnya ke saluran cerna atau ke saluran kemih gitu ya, karena akibat efek samping dari sinar atau radioterapi. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita bisa mendeteksi dini kanker serviks ini? Pertama, pap screening atau pap smear itu direkomendasi saat usia 21 tahun. Ini sih mudah banget ya. Ini saya ngambil yang Amerika kayaknya. Tetapi ini kayaknya kalau dia udah mulai sexually active gitu ya. Kalau dia belum sih ya jangan nanti kalau sudah mulai sexually active. Kalau di kita mungkin 30, 35 gitu ya. Tetapi kalau sekarang kelihatannya ya nggak ada bedanya kayak Indonesia sama Barat ya, karena ya mungkin kalau sudah sexually active ya sudah pernah berhubungan seksual maka pap screening bisa dimulai saat usia muda ya, muda banget nih 21 tahun. Kalau udah usia di atas 30 ya, mulai 30 pap smear tambah HPV ya. Kalau dia ketahuan normal, ternyata hasilnya pap smear-nya normal dan HPV-nya yang low risk gitu ya, dan dia tidak ada faktor risiko yang tadi ya, multiple sexual partner, terus merokok, terus dia nggak pakai hormon tadi, obat hormon estrogen gitu-gitu ya, dia bisa screeningnya tiap 3 tahun aja. Atau bisa juga tiap 5 tahun kalau dia pakai tes HPV. Jadi pap smear terus dicek HPV-nya nih, HPV tipe yang mana. Kalau tipe yang bukan yang high risk cancer ya, yang 16, 18, 31, 33,
35, 45, 52, 58 gitu ya. Itu bisa tiap 5 tahun. Ya. Kalau misalnya dia dicek terus normal, terus HPV-nya juga bukan yang high risk untuk cancer, maka bisa di stop evaluasi atau pap smear-nya saat usia 65 tahun. Tapi kalau misalnya dia ketahuan high risk gitu ya, itu harusnya bisa dilakukan lebih sering. Kalau ada perempuan yang sudah total histerektomi ya, maksudnya sudah diangkat rahimnya, misalnya ya karena ada miom gitu, dia perdarahan sering gitu ya, haidnya banyak, terus ada miom besar, terus akhirnya rahimnya diangkat, itu nggak perlu screening. Ya orang udah diangkat yang apalagi ya kan. Oke. Bagaimana prognosisnya? Nah, kalau kansernya tadi ya dibilang 5-year survival rate untuk cervical cancer itu bisa 92%. Jadi sangat baik sebenarnya prognosis dari cervical cancer. Jadi artinya dalam 5 tahun dari 100% dari 100 pasien yang cervical cancer itu 92 masih hidup biasanya ya. Tetapi catatannya adalah kalau dia ditemukan pada stadium awal ya. Sebenarnya sih kalau masih 3 pun masih oke. Asal dia diterapi dengan baik gitu ya, itu masih oke. Kalau misalnya sudah divaksinasi HPV, itu efektivitasnya itu kurang lebih 90%. Kan HPV vaksin tuh sekarang yang sebenarnya oke tuh yang 4 ya, yang 4 tipe ya. 16, 18 sama 6, 11. 16, 18, 6, 11. Jadi itu efektif untuk mencegah kanker serviks ya, walaupun masih ada HPV tipe lain yang high risk cancer juga yang tidak di cover oleh vaksin ini, tetapi efektivitasnya kurang lebih 90%. Jadi sangat disarankan. Kalau misalnya screeningnya nggak konsisten gitu, kadang screening terus ntar baru 10 tahun lagi screening, itu tidak dianjurkan. Sebaiknya tetap dilakukan reguler. Ya. Kalau misalnya pasien itu datang sudah dalam stadium yang late stage ya, 4A, 4B gitu ya, itu survivalnya atau angka kemungkinan sembuhnya akan semakin rendah dan kemungkinan dia untuk rekuren atau muncul lagi itu lebih besar. Ya. Nih sekali lagi bagaimana mencegahnya? Mencegahnya adalah HPV vaksin HPV. Dan itu sebenarnya dianjurkan untuk yang masih muda ya, perempuan tuh yang masih muda yang belum pernah berhubungan seksual sebelumnya ya. Jadi kalau bisa sih umur belasan tahun gitu ya, itu udah boleh tuh divaksin ya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara mencegahnya, harus rutin pap smear ya. Ini di Amerika sih ya. Tapi kalau di kita juga kalau dia sudah yang tahu kan diri sendiri ya. Jadi kalau dia udah pernah berhubungan seksual mulai usia 21 tahun, itu harusnya dia sudah mulai pap smear. Dan diulang tiap beberapa tahun. Sekali lagi kalau dia low risk, dia hasilnya normal dan hasil HPV-nya itu bukan yang high risk cancer, dia bisa tiap 5 tahun, atau dia low risk terus HPV-nya normal, itu kalau dia low risk tapi dia nggak ada faktor risiko untuk jadi cervical cancer tadi ya, dia bisa tiap 3 tahun ya. Kemudian practice safe sex ya mungkin karena kebudayaan kita udah gimana gitu ya, kalau misalnya memang nggak bisa batasin atau gimana ya, sebaiknya sih batasin ya sebaiknya. Tapi kalau misalnya gimana, kalau misalnya memang ada partnernya beberapa, mungkin yang paling penting adalah pakai kondom ya, use kondom ya. Kalau ya sebaiknya pakai kondom aja. Itu sangat bisa mencegah sexual transmitted disease ya, nggak cuma HPV yang berakibat pada kanker serviks, juga HIV, juga infeksi yang lain ya, gonore, sifilis gitu ya. Dan batasi the number of sexual partners you have. Kalau itu bilangnya be faithful. Satu aja, jangan banyak ya, satu cukup. Don't smoke, jangan merokok, karena kalau
kalau merokok dia akan meningkatkan risiko untuk infeksi HPV itu berubah jadi kanker serviks. Jadi ini take home message-nya. Pertama, cervical cancer itu adalah sexually transmitted disease. Ya, jadi mungkin yang perempuan nggak masalah ya, tapi kalau suaminya atau partner yang lakinya itu dia suka jajan di mana-mana, akhirnya yang partner seksualnya dia akan berisiko untuk cervical cancer, gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu hati-hati suaminya, ya, bapak-bapak juga harus hati-hati ya. Semuanya be faithful. Ya, cervical cancer itu sexually transmitted disease. Karena dia sexually transmitted disease, jadi dia bisa dicegah sebenarnya, ya, dengan safe sex atau limit the number of partners. Pokoknya batasin pasangan satu ya satu aja gitu, jangan banyak, udah satu aja. Ya, rutin screening sama vaksinasi itu direkomendasikan. Screeningnya tadi pap smear, kalau bisa pap smear tambah cek HPV-nya, ya jenisnya apa. Kemudian vaksinasi sebenarnya dianjurkan kalau udah dia sexually active sih sebenarnya nggak terlalu bermanfaat ya. Tetapi kalau dia masih yang istilahnya tuh masih virgin gitu ya, masih belum berhubungan seksual, itu sangat direkomendasikan vaksinasi HPV, terutama yang untuk 4 tipe HPV ya, 6, 11, 16, 18. Sebenarnya ini kanker serviks itu dapat disembuhkan dengan berbagai modalitas tadi ya, operasi, radiasi, kemoradiasi gitu ya. Tetapi apabila didiagnosis pada stadium awal. Ya, kalau udah stadium late stage gitu ya, 3, 4 ya itu memang agak lebih susah. Baik, demikian. Terima kasih kesediaannya untuk mendengarkan webinar ini ya. Saya saat ini dikembalikan kepada MC-nya. Silakan Mbak Dinda.